hari ini, Kamis 11 Juni 2026, dengan bangga dan penuh rasa syukur membuka secara resmi Haflah Musyahadah 2026 dengan tema Menanam Benih Ulama dan Pemimpin Peradaban. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan apa anak-anak kita bisa menjadi generasi yang baik kalau tidak dengan Al-Quran? Ya, nah, Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya mengangkat derajat kita umat Islam dengan Al-Quran. Setiap langkah yang mereka tempuh bukanlah perjalanan yang mudah. Di balik setiap nafas yang lurus ada perjuangan, ada kesabaran, ada air mata, semangat belajar, doa orang tua, dan bimbingan para guru. Anak-anak kita lebih mandiri, anak-anak kita lebih santun, anak-anak kita lebih mengenal adab, anak-anak kita lebih peduli teman, dan anak-anak juga lebih berani mencoba hal-hal baru dalam kurun waktu 1 atau bahkan 2 tahun pembelajaran. Dan itu semua adalah hasil kolaborasi kita, ibu guru dan ayah bunda. Jalan-jalan ke pasar Senin. Cakep. Jangan lupa membeli mangga. Cakep. Terima kasih atas kolaborasi yang sudah terjalin. Semoga ananda-ananda kita solih-solihah, pintar, dan selalu ceria. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertama kali setelah 2 angkatan sebelumnya Bimbel belum pernah menyampaikan laporan belajar. Jadi ini pertama kali laporan belajar yang saya sampaikan di podium. Berdiri di hadapan ayah, bunda, dan hadirin sekalian, izinkan saya dengan penuh rasa syukur dan bangga melaporkan kilas balik perjuangan serta capaian belajar Ananda tercinta. Kurang lebih 5 hingga 6 tahun ke belakang. Ananda telah tumbuh dan berproses bersama bimbingan belajar generasi Qurani yang barangkali kita semua masih mengingatnya, dahulu mengawali langkah sebagai TPQ generasi Qurani. Ketiga calon wisudawati yang hadir di hadapan kita hari ini adalah saksi hidup sejarah tersebut. Mereka bergabung di tahun yang sama saat lembaga ini masih berbentuk TPQ. Dan dengan kesetiaan yang luar biasa, tetap melangkah bersama saat kami bertransformasi menjadi bimbingan belajar. Perubahan ini tentu bukan tanpa sebab, melainkan didorong oleh satu tekad mulia. Kami ingin meluaskan syiar dan manfaat pembelajaran Al-Quran hingga menjangkau anak-anak kita yang berada di jenjang pendidikan menengah, bahkan pendidikan tinggi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari yang langkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilaf kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan doa untuk orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya. Rabbi Tuhan, ighfir ampunilah li bagiku, waliwalidayya dan bagi kedua orang tuaku. Rabbighfirli waliwalidayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi Tuhan, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama sebagaimana rabbayani, keduanya memasukku, shaghiran yang kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya memasukku sewaktu kecil. Intisari, doa untuk orang tua. 1. Rasa membaca doa untuk orang tua adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Nuh ayat 28 dan surat Al-Isra ayat 24. 2. Keutamaan membaca doa untuk orang tua adalah mendapatkan ridha Allah dan ridha orang tua serta mendapatkan pintu terbaik menuju surga. 3. Tata
untuk orang tua adalah dibaca setiap selesai sholat dan diawali dengan istighfar, hamdalah dan salawat. Salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga persaudaraan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un ya'ni qati'ur rahimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga si pemutus, yakni pemutus silaturahmi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imani. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Yudhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'azizan hakima. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Asy-Syams artinya matahari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha.
Kami berikrar setulus jiwa siap menjadi ulama dan pemimpin mulia, menjaga Islam dengan amanah sempurna, menjadi penjaga yang setia dan terpercaya. Kami lanjutkan jejak para pendahulu peradaban, berpedoman kepada Al-Quran sepanjang zaman. Masih ingatkah ayah dan bunda ketika pertama kali menggandeng tangan kecil mereka memasuki gerbang sekolah? Ada yang menangis karena belum siap berpisah dengan ibunya. Ada yang malu-malu, ada yang belum mampu memegang pensil dengan baik, ada yang belum mengenal huruf hijaiyah. Tetapi hari ini kita melihat mereka berdiri dengan penuh percaya diri. Ada yang telah menghafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ada yang berani tampil di hadapan banyak orang, ada yang mulai memahami arti tanggung jawab, ada yang tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri dan lebih santun. Mungkin bagi sebagian orang ini hanya acara wisuda, namun bagi kita para orang tua dan guru, ini adalah bukti bahwa setiap doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, setiap lelah yang disembunyikan, setiap air mata yang jatuh dalam proses mendidik tidak pernah sia-sia, insya Allah. Ayah dan bunda yang kami hormati, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Di tengah derasnya arus informasi, anak-anak kita membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan akademik. Mereka membutuhkan kompas kehidupan, mereka membutuhkan nilai, mereka membutuhkan Al-Quran sebagai penuntun. Karena itu Quranic Kids hadir, Quranic Kids School hadir. Kami memiliki sebuah cita-cita besar, yaitu mencetak generasi calon ulama dan pemimpin. Sebab kami percaya dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia sangat membutuhkan orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Dunia membutuhkan pemimpin yang jujur. Dunia membutuhkan ulama yang mampu membimbing umat dengan hikmah. Dan siapa sangka benih-benih itu mungkin sedang duduk di hadapan kita hari ini. Anak-anak yang hari ini mengenakan mahkota wisuda, anak-anak yang hari ini masih bermain dan bercanda, boleh jadi puluhan tahun yang akan datang dari ruangan inilah lahir seorang ulama yang menangkan umat dengan ilmunya. Dari ruangan ini lahir seorang guru yang mendidik ribuan anak. Dari ruangan ini lahir seorang ilmuwan muslim yang membawa manfaat bagi manusia. Atau lahir seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan. Tetapi semua itu tidak akan terjadi dalam satu malam. Ia dimulai dari hal-hal kecil, dari kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari, dari adab kepada orang tua, dari penghormatan kepada guru, dari kejujuran yang terus dilatih sejak dini, dan dari kerjasama yang erat antara sekolah dan keluarga. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru Quranic Kids. Terima kasih telah membersamai langkah-langkah kecil anak-anak kami. Terima kasih atas kesabaran ketika mengajarkan huruf demi huruf. Terima kasih karena tidak pernah lelah mengingatkan tentang adab dan akhlak. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada ayah dan bunda, terima kasih telah mempercayakan amanah terbesar dalam hidup bapak dan ibu kepada kami. Percayalah, pendidikan bukan tentang siapa yang paling cepat. Pendidikan adalah tentang membersamai setiap proses tumbuh anak dengan cinta dan doa. Anak-anak kita tidak harus menjadi hebat seperti orang lain, tetapi mereka harus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, menjadi hamba Allah yang taat dan bermanfaat. Anak-anakku yang kami cintai, hari ini kalian mungkin merasa senang karena akan menerima ijazah dan penghargaan. Tetapi ingatlah, ini bukan akhir perjalanan. Teruslah belajar, teruslah membaca Al-Quran, jangan pernah tinggalkan sholat, sayangi ayah dan bunda, hormati guru-guru kalian, dan jangan takut bermimpi besar. Karena Allah akan mengangkat derajat siapa saja yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan menjaga ketakwaannya.
Akhirnya, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Jadikan mereka penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Tumbuhkan mereka menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Anugerahkanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Jadikan mereka benih-benih ulama dan pemimpin yang kelak menghadirkan kembali peradaban yang dipenuhi ilmu, keadilan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat kepada seluruh peserta haflah musyahadah Quranic Kids 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru yang kami hormati, para orang tua yang kami cintai, adik-adik kelas yang kami sayangi, serta para tamu undangan yang hadir di sini. Keberadaan kalian membuat kami merasa sangat berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia dan perlindungannya. Pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara wisuda dan pelepasan putra-putri Quranic Kids. Saya berdiri di sini mewakili wisudawan ingin menyampaikan beberapa kalimat yang keluar dari lubuk hati terdalam. Kami senang selama menimba ilmu di sini. Kami jadi banyak tahu tentang cara mengaji dan sholat dengan benar, paham berbagai ilmu agama dan keterampilan sebagai bekal dasar menjalani kehidupan. Bangga terhadap iman Islam yang kokoh tertancapkan, paham tentang berbagai nilai kehidupan. Para guru pun sangat sabar ketika mengajarkan kami, meski kami seringkali melakukan kesalahan. Teman-teman dan adik-adik Quranic Kids juga sangat menyenangkan. Belajar saling menyayangi, saling memuliakan. Kenangan sholat berjamaah dengan teman-teman di masjid, berlelah-lelah demi lulus munaqasyah, dingin dan panas saat tahfiz camp, akan menjadi pengalaman yang tak tergantikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, yang kami hormati Kepala Sekolah TK beserta SD Quranic Kids, para guru baik itu TK maupun SD, para orang tua ataupun wali yang hadir pada hari ini, beserta anak-anak sekalian yang berbahagia. Kami mewakili orang tua dari TK menyampaikan testimoni selama ananda kami menjalani pendidikan di TK Quranic Kids School. Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan anak-anak kami menyelesaikan salah satu tahap pendidikan sebelum SD. Namun bagi kami kelulusan ini tidak hanya tentang kemampuan anak-anak kami dalam belajar secara formal, baik itu membaca, menulis, ataupun berhitung. Hal yang paling utama kami dapatkan dari TK Quranic Kids School adalah anak-anak kami dapat lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah, kemudian memahami adab, dan berusaha menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kami sebagai orang tua merasakan perubahan dalam perilaku anak kami di rumah, terutama dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Kami juga memohon doa kepada Bapak Ibu Guru yang telah membersamai anak-anak kami di sekolah, agar kami sebagai orang tua bisa dan mampu menerapkan nilai-nilai yang telah diterapkan di sekolah, agar anak-anak kami juga bisa menerapkannya di rumah. Karena sebagian besar waktu anak-anak itu adalah di rumah. Sehingga mohon doanya juga dari para guru, agar kami bisa menerapkan hal yang sama yang diajarkan di sekolah. Kepada para dewan guru, kemudian keluarga besar Quranic Kids School, kami yakin dan berharap bahwa yayasan dan sekolah ini ke depan akan lebih berkembang sesuai dengan motonya, yaitu dapat mencetak para ulama dan calon pemimpin di masa depan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini, sekaligus memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Quranic Kids School.
Semoga semua amal yang telah diberikan kepada anak kami menjadi amal jariah di kemudian hari dan dapat mencetak generasi yang lebih berakhlak mulia ke depannya. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya sharing sedikit pengalaman pribadi yang selama ini anak-anak saya selama di Quranic Kids. Secara keseluruhan, anak kami yang sudah kami titipkan di Quranic Kids adalah 4 anak kandung dan 2 anak asuh. Pertama, dimulai dengan anak saya Nashwa, gitu ya. Anak saya Nashwa waktu itu pada TK. Itu terlihat pada malam hari kami jalan-jalan. Ceritanya ada pasar malam di City Mall, Bapak Ibu. Dan kami berangkat. Saya banyak anak-anak ya. Sekarang itu anak saya ada 8. Terus kemudian saya juga ada beberapa ngasuh anak gitu. Jadi kami berangkat bareng-bareng malam hari. Terus sebelum nyampe di pasar malam itu ada jajanan, anak-anak jajan semua. Setelah jajan semua mereka berlarian. Satu yang tertinggal Nashwa, sering dipanggil Ipa. Saat itu saya mencari kemana ya Nashwa tertinggal. Saya lihat ternyata dia sedang di pinggir jalan trotoar gitu sambil jongkok, duduk, terus kemudian makan sosis. Terus saya tanya, kenapa kamu di situ duduk nak? Kan makan dulu Bunda, habisin dulu. Kamu ketinggalan, yang lain udah pada di situ. Iya kan Bunda, makan dulu belum habis. Kan nggak boleh makan sambil lari-lari, nggak boleh makan sambil berdiri. Masya Allah. TK saat itu belum 1 tahun, bahkan belum 1 semester waktu itu saya titipkan Nashwa. Udah lama. Nashwa sekarang itu sudah kelas 2 SMP. Terus kemudian disusul dengan Ayasi. Ayasi pada saat itu setelah lulus dari sini, di waktu yang santai saya menasehati sedikit karena saya kan biasa ngomel-ngomel gitu ya. Kalau ngomel-ngomel campur marahnya dan lain sebagainya lah. Saya bilang sama Ayasi, nah kalau Bunda lagi marah, kalau Bunda lagi ngomel-ngomel, jangan sekali-kali kamu menjawab. Walaupun mungkin omelan Bunda itu gak menyenangkan hati kamu, walaupun mungkin omelan Bunda itu salah, tapi kamu gak usah membantah. Khawatirnya apa? Khawatirnya Bunda lagi capek, khawatirnya Bunda lagi bagaimana. Ketika kamu membantah, nanti Bunda lupa, Bunda hilaf, sampai Bunda mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Paling tidak ketika kamu diam, walaupun kamu benar, Bunda salah, kamu tetap mendapatkan pahala karena kamu hormat kepada Bunda. Tetapi sebaliknya, walaupun kamu benar dan kamu ingin membenarkan Bunda, belum tentu akan menjadi pahala, malah khawatir menjadi dosa. Kenapa? Karena caramu mungkin yang bisa menyakiti Bunda pada saat itu. Bapak Ibu tahu apa jawabannya Ayas? Dia menjawab, bagaimana bisa saya membuat Bunda menjadi marah, sedangkan Bunda dan Ayah itu yang telah memberikan kehidupan kepada saya. Pada saat itu refleks, saya tidak pernah mengajarkan kata-kata itu kepada anak saya, tapi dia bisa menjawab seperti itu. Dan tentu atas bimbingan Bapak Ibu guru di sini. Dan terakhir Jumi, seperti yang tidak ada spesial dari dirinya, selalu santai. Kalau diminta belajar pun Bapak Ibu tahu, bentar Bunda, urusan belajar
sempat-sempatnya mabar, hampir tiap hari mabar. Saya sempat menurunkan ekspektasi saya kepada Jundi, biarlah, yang penting dia happy. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu, dia memberikan surprise pada saya, walaupun nggak terlihat belajar di rumah, tapi saya yakin belajar di sekolah dengan bimbingan para ustadz dan ustazahnya digunakan secara optimal oleh Jundi, sampai kemudian mendapatkan informasi bahwa Jundi mendapatkan hasil nilai terbaik di TKA. Alhamdulillah, biiznillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana mahfalah mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan yayasan, yang saya hormati ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang sama-sama saya cintai, ayah bunda yang sempat hadir pada acara ini. Yang terakhir, semoga kita semuanya mendapat limpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami sebelum menyampaikan, memohon kepada Allah doa, suntai kata saya atas nama pribadi, dari awal, pertama pembawa acara, kedua panitia, yang ketiga dari kepala sekolah, dan yang keempatnya dari anak-anak didik, dan dari perwakilan testimoni, semuanya mengandung makna dan arti. Saya perhatikan dari awal sampai akhir, itu semuanya penuh dengan doa. Maka saya di lubuk hati yang paling dalam selalu memanjatkan amin dan amin dan amin. Alhamdulillah wa syukurillah, saya mengapresiasi kepada Ibu Arni, Ibunda Jidan, yang selalu tadi memberikan contoh bagi kita semuanya, dan saya mendukung penuh. Dan semoga ayah dan bunda Allah berikan kepada semuanya selalu inayah dan pertolongan. Dan ucapan saya pribadi yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ayah dan bunda tidak salah menempatkan ananda-ananda, memasukkan ananda-ananda ke suatu pendidikan yang sangat mulia dan terhormat menurut kami dan kita semuanya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra-putri kita semuanya sudah mendapatkan satu didikan, satu karakter, dan satu ilmiah yang perlu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan Ibu Guru, Dewan Guru yang mendidik putra-putri kita semuanya sehingga menjadi dewasa dalam pemikiran, dalam ilmiah, dalam berbaca, dalam segala apapun dengan didikan guru-guru kita semuanya yang susah payah mendidik anak-anak didik kita. Tapi saya yakin Allah yang akan membalas kebaikan guru-guru kita yang mendidik dan yang mengajar, tidak lepas bantuan dari kedua orang tua yang mendidik di rumahnya masing-masing. Maka itulah untaian kami, apresiasi kepada semuanya. Marilah kita supaya saya bukan sendiri yang berdoa dan ibu bapak juga ikut berdoa. Nas'alukal barokah wasyafa'ah wal hidayah wal maghfirah wal inayah bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat-Mu, berikanlah inayah-Mu, dan tunjukkanlah keridhaan-Mu kepada guru-guru pembina putra-putri kami. Berikanlah kesehatan dan jagalah kesehatannya, panjangkanlah umurlah para pendidik untuk putra-putra kami dan pendidik untuk anak-anak yang sebelumnya. Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami, putra-putri kami, ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi dunia dan akhirat, yang berbakti kepada kedua orang tua dan negara. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.